Daihatsu mungkin bukan produsen favorit oleh kebanyakan orang. Kenapa? Ya karena Daihatsu identik dengan mobil murahnya Toyota. Jadi buat kalian yang suka dengan standar Toyota, tentu aja menggunakan mobil Daihatsu seperti turun kelas. Dan hal ini bisa kita lihat ketika Daihatsu menjual mobil dengan harga yang hampir selalu lebih murah daripada Toyota. Sebagai contoh Avanza dan Xenia. Mungkin untuk di generasi baru, perbedaannya tidak terlalu terasa yang gimana-gimana. Namun untuk generasi lamanya, itu benar-benar berasa banget. Mulai dari tenaga mesinnya, kualitas interior, sampai suspensi Xenia itu benar-benar jauh lebih buruk daripada Toyota. Selain Avanza, Xenia, Rush dan Terios pun juga sama. Kita berbicara di generasi Konde dulu. Menggunakan Rush Konde sebenarnya sudah cukup menyiksa punggung. Namun ketika menggunakan Terios, ternyata mobil ini jauh lebih menyiksa lagi. Dan sayangnya untuk Rush dan Terios saat ini, jarak antara produksi Toyota dan Daihatsu masih terasa sangat jauh sampai ke generasi terbarunya. Jika kualitas Daihatsu lebih buruk dari Toyota, kenapa Daihatsu masih menjual mobilnya? Jawabannya tentu aja ini cara Toyota memonopoli pasar. Jika harga Avanza dan Rush terlalu mahal, pasar bisa beli mobil tersebut dengan budget yang lebih murah di Xenia dan Terios. Dan sayangnya Honda pun juga sama. Brio juga beberapa kali pernah masuk dalam kategori mobil paling laris di segmen LCGC. Tapi pangsa pasarnya cuma di kisaran 7,5%. Namun bagaimana dengan Daihatsu? Mobilnya jarang masuk kategori mobil terlaris di sepanjang tahun, tapi market share-nya bisa sebesar itu. Apakah semua ini karena Sigra dan Ayla? Sayangnya bukan karena LCGC-nya, tapi karena Grand Max. Indonesia adalah negara yang tumbuh di atas roda kendaraan niaga ringan. Dari era 1980-an sampai dengan 1990-an, nama Daihatsu, Hijet, dan Daihatsu Zebra adalah legenda. Mereka adalah andalan angkutan kota hingga mobil keluarga kelas pekerja. Namun ketika era Daihatsu Zebra Master berakhir pada tahun 2006, tepat pada tahun 2007, Grand Max lahir melalui kolaborasi dengan Daihatsu Motor Company di Jepang. Desain mobil ini cukup berubah dari konsep cap over murni menjadi konsep semi cap over. Menariknya, desain baru ini secara revolusioner bisa memaksimalkan volume kabin belakang. Dan seperti biasa, Daihatsu tidak menjual kemewahan di segala mobilnya. Dan untuk Grand Max sendiri, mereka menjual efisiensi ruang. Dengan kelebihan yang ada, Daihatsu Grand Max dijual dengan banyak varian dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Saking terjangkau dan banyak variannya, banyak pelaku usaha menggunakan mobil ini. Bahkan dealer motor aja juga menggunakan motor ini untuk menghantar motor ke pelanggannya. Ya, Daihatsu Grand Max adalah suksesor Daihatsu sehingga bisa mendapatkan market share sampai 16% lebih. Dan untuk di segmen yang sama juga, Grand Max bisa mendapatkan pasarnya sampai 92%. Dan puncak dari dominasi ini terlihat pada performa sepanjang tahun 2025, yang mana Grand Max berhasil mencatatkan pembukuan total penjualan retail sebesar 61.871 unit. Dan angka penjualan ini secara otomatis langsung menempatkan Grand Max Series sebagai pemimpin pasar mutlak di segmen commercial low dengan penguasaan pangsa pasar atau market share akumulatif. Yang bikin menarik dari ini semua adalah bagaimana mungkin Grand Max bisa mendominasi dengan desain yang hampir sama terus-menerus dari tahun 2007. Kalau mau ngomongin desain yang gak pernah berubah, sebenarnya ini adalah kelebihan pasar segmen low komersial. Ketika pasar mobil penumpang sibuk melakukan facelift, di pasar ini hampir tidak peduli dengan desain. Dan menariknya, desain Grand Max itu sebenarnya cukup menarik, kotak banget kayak Kei-Car. Yang gak heran sih, karena desain aslinya memang hasil kolaborasi dengan Daihatsu Jepang. Dan karena desainnya yang cukup ikonik ini, banyak modifikator mobil juga, salah satunya seperti Gopar Hilman yang cukup aktif bermain Grand Max. Dan hasil modifikasinya bisa dibilang kelas wahid, karena jauh dari kata berlebihan dan norak. Karena hasil modifikasinya yang menarik dan ternyata Grand Max juga bisa dimodifikasi tanpa perlu memiliki budget yang besar. Tentu aja Grand Max jadi punya nilai lebih untuk di segmen low komersial. Tapi, walaupun desainnya tidak berubah, Grand Max ternyata memiliki perubahan di sektor mesin. Dari tahun 2007 sampai tahun 2022, emang Grand Max tidak memiliki perubahan mesin yang gimana-gimana. Karena di rentang tahun segitu, Grand Max masih menggunakan mesin K3DE untuk varian 1300cc dan 3SZVE untuk varian 1500cc. Namun untuk Grand Max yang diproduksi tahun 2022 ke atas, sudah menggunakan mesin 2NR-FE. Dan mesin ini cukup berbeda dengan mesin lamanya. Walaupun mesin 2NR-VE masih memiliki kapasitas yang sama yaitu di 1496cc, tapi mesin ini sudah mengadopsi katup variabel ganda pada saluran masuk dan buangnya. Menariknya, mesin ini diadopsi langsung dari lini mobil penumpang seperti Avanza, Xenia generasi terbaru, dan Terios Rush.
Dengan mesin ini, Grand Max mengalami kenaikan tenaga sebesar 2 horsepower dan torsinya sayangnya masih sama di 134 Nm. Tapi walaupun peningkatan tenaganya cuma di 2 horsepower dan torsinya masih identik, namun karena penggunaan material blok mesin aluminium yang lebih ringan dan manajemen katup dual VVT-i, konsumsi bahan bakar Grand Max bermesin 2 NRVA diklaim bisa 5% lebih hemat dibandingkan dengan mesin generasi sebelumnya. Kemudian selain mesin, Grand Max baru juga sudah memiliki IPS dan opsi transmisi matic untuk varian blind fan-nya. Ya, Daihatsu cukup serius mengembangkan Grand Max di segmen ini. Apalagi kalau kita lihat varian Grand Max, ini benar-benar banyak banget. Mulai dari pickup yang variannya banyak banget sampai 5. Lalu ada blind fan yang variannya juga sampai 3. Grand Max minibus yang punya 3 varian juga. Jika dilihat, Daihatsu sudah menyediakan hampir seluruh kebutuhan hanya dengan satu mobil, yaitu Grand Max. Belum lagi karena desainnya yang terus mirip, Grand Max juga menjadi favorit karoseri, karena karoseri tidak perlu repot-repot lagi mempelajari desain Grand Max terus-menerus. Jadi kalian mau bikin apa dengan base Grand Max? Ya kebanyakan karoseri udah pasti bisa. Dan jika dilihat dari cara Daihatsu memperlakukan Grand Max dengan memberikan banyak varian tersebut, Grand Max memang dibuat hanya untuk mendominasi. Dan ya, Grand Max berhasil melakukan hal tersebut. Di kelas pickup, A300 juga udah kalah saing dengan Grand Max. Suzuki Carry Pickup pun juga tidak bisa berbuat banyak jika dihadapkan dengan Grand Max. Pada akhirnya Daihatsu mungkin terlihat seperti produsen yang sederhana dan hanya bertahan di bayang-bayang Toyota aja. Namun di balik bayang-bayang Toyota, ternyata Daihatsu memiliki satu mobil pamungkas yang bisa menaikkan market share mereka secara masif, yaitu Daihatsu Grand Max. Bahkan di tengah lesunya pasar LCGC saat ini, Grand Max masih bisa berkontribusi besar untuk pasar Daihatsu. Dan memang Grand Max akan selalu memiliki posisi yang jauh lebih stabil dan kuat jika dibandingkan dengan pasar LCGC Daihatsu. Mungkin banyak yang menganggap sebelah mata Grand Max, tapi disitulah kelebihan Grand Max. Walaupun tidak pernah berubah dari tahun ke tahun, Grand Max akan tetap menjadi favorit oleh kebanyakan orang. Mau dijadikan mobil usaha bisa, mau dijadikan mobil penumpang juga bisa. Ya, Grand Max seperti menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang membutuhkan mobil amfibi, bisa untuk keluarga dan bisa untuk usaha. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.